adik-adik, apa kabarnya hari ini? Wah, Bundri akan bercerita lagi buat adik-adik sekarang. Sudah siap untuk mendengarnya? Nah, kali ini judul cerita yang akan Bundri bawakan adalah Pangeran Ngompol. Cerita ini ditulis oleh Sarah Nafisa dan diterbitkan oleh majalah Bobo Sabtu 9 November 2019. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang pangeran bungsu yang selalu bangun pagi. Sebelum kakaknya bangun, dia sudah bangun dan memperhatikan kasurnya. Yah, kasur pangeran bungsu selalu basah karena sang pangeran mengompol. Padahal usianya sudah 9 tahun. Para pelayan diam-diam menjulukinya Pangeran Ngompol, meski namanya adalah Andreas. Ibu sang pangeran mulai cemas. Kita perlu memanggil tabib agar kau tidak mengompol lagi, anakku. Akan tetapi, ternyata tidak seorang tabib pun bisa menyembuhkan Pangeran Andreas. Tak mengapa pangeran, jika dewasa nanti kau pasti bisa menahan agar tidak ngompol, ujar seorang tabib. Pangeran Andreas termenung mendengar penjelasan tabib itu. Ia ingin sembuh sekarang, bukan setelah dewasa nanti. Suatu hari, ibundanya mencari seorang tabib yang konon sangat ahli. Pangeran Andreas tak sabar menunggu di halaman istana. Akhirnya, tabib itu datang dengan kereta kuda. Ketika turun dari kereta kudanya, ternyata tabib itu seorang wanita muda. Wajahnya cantik sekali. Pangeran Andreas patah semangat. Tabib tua saja tak bisa mengobatinya, apalagi tabib muda. Ini Bibi Lolita, sepupu ayahmu Andreas, tutur ibunda pangeran. Hai, aku hanya seminggu di sini Andreas. Waktuku tak lama. Aku tahu cara menghentikannya, janji Bibi Lolita di awal perkenalan mereka. Malam harinya, Bibi Lolita tidak melakukan apapun. Dia hanya menyiapkan ember di dalam kamar tidur Pangeran Andreas. Sebelum tidur, Pangeran dilarang banyak minum. Ia pun harus buang air kecil. Setiap tengah malam, Bibi Lolita membangunkannya untuk buang air kecil di ember yang tersedia. Bangunlah, setiap kali kau bermimpi akan buang air kecil. Itu tipuan. Otak kita sebenarnya berusaha memberitahu kalau kandung kemih kita sudah penuh. Itu berarti kita harus segera buang air kecil, ujar Bibi Lolita. Awalnya Pangeran Andreas tidak tahan. Ia sering menangis jika dibangunkan di tengah malam. Namun lama-lama ia terbiasa. Ia bisa terbangun sendiri di saat sedang bermimpi akan buang air kecil. Sejak saat itu, kebiasaan ngompol Pangeran Andreas mulai hilang perlahan-lahan. Bibi Lolita pun kembali ke purinya. Kebiasaan ngompol Pangeran Andreas akhirnya hilang sama sekali. Sebagai ucapan terima kasih, Pangeran Andreas mengirim surat kepada Bibi Lolita. Di bagian bawah surat, ia menuliskan sesuatu. Bagaimana Bibi tahu soal mimpi buang air kecil? Tabib yang mengajari Bibi pasti hebat. Seminggu kemudian, Pangeran mendapat surat balasan. Andre sayang, dulu Bibi juga seorang pengompol. Bertahun-tahun Bibi belajar sendiri untuk menghentikan mimpi buang air kecil itu. Pangeran Andreas tersenyum lebar. Ia tidak menyangka jika bibinya yang cantik itu dulunya juga suka ngompol. Wah, teman-teman, siapa yang saat ini belum bisa terbangun sendiri ketika malam hari terasa ingin buang air kecil? Mulai malam ini, ayo cobakan. Kalau sedang bermimpi ingin buang air kecil, maka
maka itu adalah tanda untuk bangun. Sampai ketemu lagi ya. Dadah.